Pembahasan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan atau RUU EBT tengah dirumuskan oleh pemerintah bersama parlemen untuk mempercepat target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. RUU EBT tersebut masih memicu perdebatan karena sejumlah pasal berpotensi membebani keuangan negara dan juga masyarakat. Sejumlah pasal dalam draft RUU EBT berpotensi memberatkan negara dan juga masyarakat, diantaranya pasal 24 dan pasal 40. Dalam pasal itu disebutkan bahwa negara dapat menugaskan PLN untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan. Pasal lainnya yang juga memicu perdebatan adalah pasal 51. Pasal tersebut menyebutkan ada ketentuan tarif masukan atau feed-in tarif sebagai dasar harga jual listrik dari penyedia listrik swasta ke PLN. Ketentuan tarif tersebut dapat merugikan PLN yang kemudian akan ditanggung pemerintah melalui dana APBN. Selain itu, ada juga mekanisme take or pay dalam program 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah. Mekanisme tersebut mewajibkan PLN menyerap listrik dari penyedia listrik swasta dengan minimal yang tertera dalam kontrak jual beli listrik meski dayanya tidak terpakai. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, menilai kebijakan itu akan lebih mengakomodasi kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan pelayanan bagi masyarakat. Ini lebih mengakomodasi kepentingan bisnis dibanding kepentingan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Kalau nanti ini diterapkan, artinya PLN, negara itu hanya memberikan keuntungan, jaminan keuntungan bagi investor yang memasang PLTS atap, tapi mengambil hak atau membuat konsumen yang tidak punya PLTS atap itu mensubsidi mereka, atau seandainya pun tidak, itu berarti mengambil dana dari APBN dalam bentuk kompensasi. Nah, di sisi lain, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, skema ekspor-impor listrik PLTS atap ke jaringan PLN akan diubah dari 1:0,65 menjadi 1:1, sehingga semua listrik yang diekspor siang hari dapat secara keseluruhan diimpor kembali pada malam hari. Skema 1:1 ini akan menghilangkan kompensasi yang diterima PLN sebelumnya. Konsumen PLN yang di tempat-tempat yang lain, di negara yang lain, bahwa inisiatif ini kan berjalan cukup baik ya. Kebijakan untuk 1:1 ini sama, di Malaysia juga 1:1. Di kita juga sebelumnya itu 1:1 juga. Nah sekarang yang berjalan adalah 1:0,65. Jadi kalau saya lihat bahwa ini adalah upaya gotong royong bersama dari masyarakat dan pemerintah sesuai dengan undang-undang energi itu menyediakan insentif. Ketua Harian Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyebut RUU EBT perlu mempertimbangkan potensi yang nantinya berdampak pada masyarakat, terutama mengenai potensi kenaikan tarif listrik. EBT energi baru terbarukan itu sebuah keniscayaan yang harus kita usung karena memang satu keniscayaan yang sifatnya universal. Tetapi saya kira memang implementasinya harus ada masa transisi, ya, jangan sampai kemudian didominasikan di daerah-daerah tertentu yang sistem kelistrikannya sudah surplus, tapi kemudian suruh menggunakan EBT tanpa satu insentif. Karena kalau EBT tanpa insentif ini memang menjadi sangat mahal. Oleh karena itu kalau nanti menerapkan EBT, saya kira harus ada insentif yang diberikan oleh pelanggan, oleh pemerintah pada pelanggan, pada konsumen. Tulus menambahkan, sebaiknya perlu ada diskusi lebih lanjut mengenai UU EBT antara pemerintah sebagai pembuat regulasi, akademisi, dan juga pihak PLN. Di tengah kondisi ekonomi yang terpukul akibat kondisi pandemi COVID-19 dan kondisi PLN yang terbebani dengan kapasitas berlebih, apakah pembahasan draft RUU EBT untuk mendorong percepatan bauran energi terbarukan saat ini memang mendesak atau perlu dikaji ulang?